Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2. Dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Haji Ruli Indrawan, MSI, dan Bapak Saiful Al-Mujab, MPD. Pada kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul Analisis Laporan Keuangan dari PT Telekomunikasi Indonesia Persero, ya. Nah, kemudian materi ini disusun oleh 8 anggota, yang diantaranya ada yang pertama ada Tesya Laurinda, yang kedua ada Nadia Marcewilan, yang ketiga yaitu ada Elsa Apriliani, yang keempat ada Adinda Putri Pratama, yang kelima yaitu ada Nisa Yasin Tagustina, yang keenam ada Melina, yang ketujuh yaitu ada saya sendiri, Dede Irfan, dan yang terakhir, yang kedelapan yaitu ada Salsabila Fitri Anggraini. Dan langsung saja untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Tesya Laurinda yang akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan dan rasio likuiditas. Kepada Tesya, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan yang menyangkut perusahaan secara keseluruhan yang digunakan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Adapun jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas, di mana sebuah perusahaan memenuhi kewajiban membayar utang jangka pendeknya. Adapun rumus rasio likuiditas adalah total aset lancar dibagi total hutang lancar dikali 100%. Di dalam rasio likuiditas terdapat 3 bagian. Yang pertama, current ratio, di mana rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan yang di dalamnya membayar utang lancar yang akan jatuh tempo. Di current ratio ini terdapat juga rumus, yaitu di mana aktivitas lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Yang kedua, adanya quick ratio, di mana perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktivitas lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Rumus quick ratio adalah aktivitas lancar dikurang persediaan kewajiban lancar dikali 100%. Yang ketiga ada cash ratio. Rasio yang dipakai untuk mengukur seberapa banyak kas dan setara kas yang ada untuk membayar kewajiban jangka panjang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Saudari Tesya yang sudah menjelaskan materinya. Kemudian kita lanjut kepada materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Salsa, eh, tentang rasio solvabilitas. Kepada Salsa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila, NPM 1850230. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas atau rasio leverage atau yang kita kenal juga rasio hutang. Rasio ini mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai sebuah neraca sebuah perusahaan, jadi kita lebih mudah menilai sejauh mana perusahaan ini memiliki rasio hutang. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan perusahaan ini tuh sehat atau enggaknya. Yang pertama ada debt ratio, yaitu menilai seberapa besar perusahaan tersebut berpatokan pada hutang untuk membiayai aset. Rumusnya yaitu total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua adalah debt to equity ratio, yaitu utang tidak boleh lebih besar dari modal supaya beban perusahaan tidak bertambah. Jadi tingkat rasio semakin rendah untuk perusahaan berarti semakin baik karena posisi utang terhadap modal itu semakin kecil. Rumusnya total hutang dibagi ekuitas dikali 100%. Dan yang ketiga adalah
long-term debt ratio, yaitu menilai atau mengukur perbandingan hutang jangka panjang dengan modal. Rumusnya, hutang jangka panjang dibagi modal sendiri dikali 100%. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Salsa yang sudah memaparkan materinya. Kemudian kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tentang rasio aktivitas yang akan dijelaskan oleh Saudari Nadia. Kepada Nadia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Marcelian, NPM 1850200414. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio aktivitas. Nah, langsung saja, rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan dalam perusahaan untuk mengukur efektivitas bagaimana sih perusahaan tersebut bisa mengefektifkan aset yang dimilikinya. Nah, rasio ini juga bisa memanage sumber daya yang ada, seperti itu. Nah, dalam rasio aktivitas ini yang pertama ada account receivable turnover. Nah, jadi ini tuh kayak perbandingan total penjualan kredit terhadap piutang rata-rata. Jadi kayak semakin tinggi rasio turnover dalam perusahaan itu, maka modal kerja yang ditanam oleh perusahaan tersebut itu semakin rendah. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan rasio itu semakin rendah, jadi berarti itu tuh ada over investment atau kelebihan investment dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya seperti itu perlu dianalisis lebih lanjut. Terus untuk rumusnya sendiri itu ada penjualan dibagi rata-rata piutang usaha dikali 100%. Selanjutnya ada inventory turnover. Nah, kalau misalnya inventory turnover ini jadi kayak mengukur efisiensi pemakaian persediaan barang dalam perusahaan tersebut. Jadi kayak bagaimana sih manajemen itu memanage atau mengelola barang persediaan yang ada dalam perusahaan tersebut. Jadi bisa terlihat gitu baik atau kurang baiknya. Untuk rumusnya sendiri itu ada penjualan dibagi rata-rata persediaan dikali 100%. Nah, untuk yang ketiga itu ada total asset turnover. Nah, kalau misalkan ini itu kayak dibutuhkan untuk mengukur efektivitas seluruh aset dalam menunjang penjualannya. Jadi kayak semakin tinggi rasionya, semakin baik pula kinerja perusahaan untuk mengelola aktivitas penjualan tersebut. Seperti itu. Untuk rumusnya sendiri itu penjualan dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Nah, kalau misalkan average collection period itu jadi kayak untuk mengukur berapa banyak waktu yang diperlukan oleh perusahaan tersebut untuk merealisasikan penjualan kreditnya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada hari dalam satu tahun dibagi rasio perputaran piutang. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kita sama-sama belajar. Kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan, boleh, atau mungkin ada yang ditanyakan, kita sama-sama belajar aja. Mohon maaf bila banyak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nadia yang sudah menjelaskan materinya. Kemudian kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tentang rasio profitabilitas yang akan dijelaskan oleh Saudari Elsa. Untuk itu dipersilahkan kepada Saudari Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Apriani, NPM 1850-216. Saya di sini akan menjelaskan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas yaitu dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan, yang memengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu ada
return on asset yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba bersih, yaitu rumusnya ada laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Terus yang kedua ada return on equity, yaitu rasio ini menunjukkan efisiensinya penggunaan modal sendiri, sehingga makin tinggi rasionya maka berarti efisiensinya makin baik, artinya posisi pemilikan perusahaan makin kuat, dan sebaliknya ketika rasio rendah maka posisi pemilikan perusahaan semakin lemah gitu. Terus rumusnya ada laba bersih dibagi di total ekuitas dikali 100%. Yang ketiga ada return on investment, itu berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Jadi semakin tinggi rasionya, ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Yang rumusnya itu adalah laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Yang keempat ada gross profit margin, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Yang rumusnya ada laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Terus yang terakhir ada net profit margin. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Jadi semakin tinggi net profit marginnya, semakin baik operasi suatu perusahaannya. Jadi untuk menilai persentase laba bersihnya, yaitu yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Yang rumusnya yaitu ada laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Elsa yang sudah menjelaskan materinya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang analisis ya dari PT Telekomunikasi Indonesia Persero terbuka ya. Nah, analisis yang pertama yaitu tentang rasio likuiditasnya yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Adinda. Kepada Adinda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Pratama, NPM 1850224. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio likuiditas yang mana itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah current ratio. Sesuai dengan tabel di atas, rata-rata current ratio PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah sebesar 111,9%. Untuk tahun 2014 adalah sebesar 106,1%, naik pada tahun 2015 menjadi 135,3%. Kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 119,9%, kemudian turun lagi pada tahun 2017 dan 2018 yakni menjadi 104,8% dan 93,5%. Penurunan yang terjadi dipicu oleh naiknya beban yang masih harus dibayar perusahaan dan utang usaha. Menurut Kasmir 2008, standar industri current ratio adalah sebanyak 2 kali. Mengacu pada standar industri, dikatakan bahwa rata-rata rasio lancar perusahaan berada di bawah rata-rata industri atau perusahaan hanya memiliki aset lancar sekitar 1,11 kali dari total kewajiban lancar, yang artinya aktiva lancar mampu menjamin kewajiban lancar hanya sebanyak 1,11 kali hanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan selama 5 tahun dikategorikan dalam keadaan kurang baik. Yang selanjutnya adalah quick ratio. Quick ratio selama 5 tahun adalah 110,5%, di mana jika melihat rasio yang dicapai pada tahun 2014 adalah sebesar 104,6%, kemudian naik menjadi 134% pada tahun 2015, kemudian turun menjadi 118,5% pada tahun 2017, dan 2018 juga mengalami penurunan menjadi
103,4% dan 92%. Penurunan yang terjadi dipicu oleh naiknya kewajiban lancar dari tahun ke tahun. Rata-rata standar industri menurut Kasmi 2004 yaitu 150% atau 1,5 kali. Dengan melihat rata-rata rasio cepat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa quick rasio perusahaan berada di bawah standar industri, yang artinya setiap Rp1 kewajiban lancar dapat dijamin oleh Rp1,10 aset sangat lancar. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan itu dalam keadaan kurang baik. Dan yang terakhir adalah cash ratio. Rata-rata rasio kas PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 60,4%, dengan rasio kas pada tahun 2004 adalah sebesar 54,7%, naik sebanyak 24,7% menjadi 79,4%. Pada tahun 2015 dikarenakan naiknya kas dan setara kas pada tahun tersebut, kemudian terjadi sedikit penurunan yang terjadi pada tahun 2016, yakni 6 menjadi 74,9%, dan untuk tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan menjadi 55,4% atau turun sebanyak 19,5%. Pada tahun 2017 dan 37,7% atau turun sebanyak 17,7% pada tahun 2018. Penurunan yang terjadi dipicu oleh naiknya kewajiban lancar dan turunnya kas dan setara kas pada tahun 2017 dan 2018. Menurut Kasmi 2004, standar industri rasio kas yaitu sebesar 50%. Dengan melihat rata-rata rasio kas perusahaan selama 5 tahun terakhir sebesar 60,6 kali, artinya setiap Rp1 kewajiban lancar dapat dijamin oleh kas dan setara kas sebesar Rp0,60, dan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dilihat dari indikator kas dan setara kas ternyata berada dalam keadaan yang cukup baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Adinda yang sudah memaparkan analisisnya di rasio likuiditas. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang analisis rasio solvabilitasnya, sama dari PT Telekomunikasi Indonesia Persero, yang akan dijelaskan oleh Nisha. Untuk itu kepada Nisha dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Sinta Gustina, NPM 1850200025. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt ratio. Saya akan membacakan hasil analisis debt ratio. Debt ratio perusahaan setiap tahunnya mengalami fluktuasi, di mana untuk tahun 2014 debt ratio yang dicapai adalah sebesar 39,3%, sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015 yang naik menjadi 43,8%. Kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 42,4%. Kenaikan kembali terjadi pada tahun 2017 yakni menjadi 43,5%. Dan turun lagi pada tahun 2018 menjadi 43,1%. Kenaikan yang terjadi dipicu oleh terus meningkatnya total hutang perusahaan. Rata-rata debt ratio perusahaan selama 5 tahun adalah sebesar 42,4%. Artinya bahwa perusahaan mampu menutup total hutang dengan aset yang dimiliki, walaupun rata-rata rasio berada sedikit di atas standar industri. Menurut Kasmir 2008 yakni sebesar 35%, tetapi kinerja keuangan perusahaan masih berada dalam kategori cukup baik. Selanjutnya yang kedua ada debt to equity ratio. Jika rasio debt to equity ratio perusahaan tinggi, maka akan menunjukkan kinerja yang buruk bagi perusahaan.
Menurut Kashmir 2008, standar industri debt to equity ratio sebesar 90%. Dilihat dari tabelnya, terjadi fluktuasi di mana pada tahun 2014 sendiri rasio debt to equity ratio adalah sebesar 64,9%. Naik cukup besar pada tahun 2015 yakni sebesar 13%. Dari tahun sebelumnya menjadi 77,9%. Kemudian menjadi 72,1% pada tahun 2016. Kemudian rasio debt to equity ratio pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan yakni menjadi 77%. Dan pada tahun 2018 turun sedikit menjadi 73,5%. Dari analisis sebelumnya menunjukkan rata-rata debt to equity ratio Perusahaan Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2014 sampai 2018 yakni sebesar 73,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir berada di bawah standar industri dan dalam keadaan cukup baik. Yang terakhir ada long-term debt to equity ratio. Pada tahun 2014, long-term debt to equity ratio yang dicapai adalah 0,34 kali. Kemudian naik menjadi 0,49 pada tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,40. Tahun 2017 naik sedikit menjadi 0,44 dan terjadi lagi penurunan sedikit pada tahun 2018 menjadi 0,43 kali. Berdasarkan hasil perhitungan rasio di atas, dapat dilihat semua berada dalam keadaan kurang baik, karena berada di bawah standar industri. Hal ini dikarenakan perusahaan menggunakan modal sendiri lebih kecil daripada menggunakan hutang jangka panjang. Dengan rata-rata long-term debt to equity ratio tahun 2014 sampai 2018, perusahaan Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah sebesar 0,42 kali. Dan dengan standar industri, menurut Kashmir 2008, untuk long-term debt to equity ratio adalah 10 kali. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dikatakan dalam keadaan kurang baik, karena berada di bawah rata-rata standar industri. Artinya, perusahaan memiliki utang jangka panjang sebanyak 0,42 kali dari total modal. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nisa yang sudah menjelaskan analisisnya tentang rasio solvabilitas. Kemudian kita lanjut kepada analisis rasio aktivitasnya yang akan dijelaskan oleh Meilina. Kepada Meilina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilina, NPM 1850226. Seperti yang sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya, bahwa untuk mencari rumus rasio aktivitas pada akun receivable turnover adalah penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Dari data yang sudah kami dapatkan, untuk mencari akun receivable turnover pada rasio aktivitas di tahun 2014 adalah 89.696.000. Sedangkan untuk rata-rata piutang usahanya adalah 5.625.000. Nah, kita bagi untuk penjualan dengan rata-rata piutang usahanya dan kita mendapatkan hasil yaitu 15 kali. Untuk tahun 2015 yaitu 16 kali. Untuk 2016 naik menjadi 19 kali. Untuk 2017 18 kali dan di tahun terakhir yaitu 2018 sebanyak 15 kali. Dan diketahui untuk rata-rata selang 5 tahun dari tahun 2014 hingga tahun 2018 sebanyak 16 kali. Nah, kita lihat dari standar industri perputaran piutang menurut Kashmir yakni sebesar 15 kali, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Selanjutnya pada rasio aktivitas, kita akan mencari inventory turnover. Nah, rumus untuk mencari inventory turnover adalah penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan.
Semakin tinggi nilai inventory turnover, maka perusahaan dikatakan efisien dalam melakukan manajemen inventorinya. Dilihat dari hasil analisis tabel, inventory turnover PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2014 adalah 182 kali, naik menjadi 204 kali pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 sebanyak 209 kali, dan pada tahun 2017 sebanyak 211 kali. Dan yang terakhir pada tahun 2018 turun menjadi 194 kali. Dengan rata-rata tahun 2014 sampai 2018 adalah sebesar 200 kali. Ini artinya persediaan barang dagangan diganti sebanyak 200 kali atau terjadi penjualan sebanyak 200 kali dalam 5 tahun terakhir. Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada dalam keadaan baik karena perusahaan dikatakan efektif dalam mengendalikan persediaannya dan menjual persediaannya yang telah dibeli oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yang terakhir dari rasio aktivitas adalah total asset turnover. Dari hasil analisis tabel tersebut, total asset turnover PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada tahun 2014 sebesar 0,66 kali, pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,67 kali, pada tahun 2016 juga 0,67 kali, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 0,68 kali. Nah, di tahun 2018 terjadi penurunan 0,65 kali. Penurunan ini terjadi karena perusahaan belum bisa memanfaatkan total aset secara maksimal untuk penjualan. Dengan rata-rata total aset turnover perusahaan pada tahun 2014 sampai 2018 adalah 0,67 kali, dan dengan melihat standar industri menurut Kashmir sebesar 2 kali dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan cenderung berada dalam keadaan kurang baik. Kenapa? Karena rata-rata total aset berada di bawah standar industri. Artinya, setiap Rp1 total aset hanya berkontribusi menciptakan Rp0,67 penjualan saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Melina yang sudah menjelaskan analisisnya tentang rasio aktivitas. Kemudian selanjutnya yaitu tentang analisis rasio profitabilitas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Dede Irfan, NPM 1850228. Pada kali ini saya akan menganalisis dari rasio profitabilitasnya dari PT Telekomunikasi Indonesia Persero. Nah, rasio profitabilitas ini ada beberapa bagian ya. Dan yang pertama saya akan bahas return on asset-nya atau suka disingkat ROA ya. ROA. Jadi untuk return on asset rumusnya itu adalah sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa rumus return on asset ini adalah laba bersih dibagi total aset kemudian dikali 100%, maka return on assetnya akan ada ya, akan muncul gitu ya. Nah, kita lihat pada tabel berikut, kita coba analisis ya. Return on asset perusahaan pada tahun 2014 adalah 15,0%, turun 1% menjadi 14,0% pada tahun 2015. Kemudian terjadi kenaikan jumlah yang sama pada tahun 2016 dan 2017, yaitu naik sebesar 2,2%, yang berarti menjadi 16,2% pada 2 tahun tersebut, dan untuk tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 3,1%, yang berarti menjadi 13,1%. Penurunan yang terjadi pada tahun 2015 dan 2018 dipicu oleh naiknya total aktiva serta turunnya laba bersih ya. Selain itu, perusahaan juga menunjukkan ketidakmampuan ya dalam memanfaatkan aset secara efektif untuk memperoleh laba.
Dengan melihat rata-rata return on asset tahun 2014 sampai 2018 ya, adalah sebesar 14,9%. Dan dengan melihat rata-rata standar industri menurut Kashmir tahun 2008 untuk return on asset itu adalah 30%, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dilihat dari return on asset berada dalam keadaan kurang baik ya, karena di bawah standar industri. Artinya setiap Rp1 total aset turut menyumbang atau berkontribusi menciptakan Rp14,9 laba bersih ya. Kemudian kita lanjut yang selanjutnya yaitu ada return equity. Di sini juga sudah terdapat data dari tabel berikutnya. Untuk rumusnya untuk menentukan return on equity itu hampir sama konsepnya itu, yaitu kalau di return on equity itu adalah laba bersih dibagi total ekuitas kemudian dikalikan 100%, maka akan muncul ya, atau ada return on equity-nya, persenannya ya. Nah, kita lihat pada tabel berikut ya, return equity, kita analisis. Jadi hasil analisis return on equity pada tahun 2014 adalah 24,7%, naik 0,3% dari tahun sebelumnya ya, menjadi 25% ya. Pada tahun 2015 ya. Pada tahun 2016 sebesar 27,6%, naik sebesar 2,6% dari tahun sebelumnya. Kemudian terjadi kenaikan lagi pada tahun 2017 sebesar 1%, dan yang berarti menjadi 28,6%. Setelah terjadi kenaikan pada 3 tahun sebelumnya, pada tahun 2018 tidak terjadi kenaikan, akan tetapi terjadi penurunan ya sebesar 5,6%, yang berarti menjadi 23,0%. Kenaikan yang terjadi dari tahun 2014 sampai 2015 dikarenakan meningkatnya jumlah laba bersih dan ekuitas yang digunakan dalam kegiatan perusahaan. Sedangkan penurunan yang terjadi pada tahun 2018 disebabkan oleh laba bersih perusahaan mengalami penurunan. Dengan rata-rata return on equity tahun 2014 sampai 2015 adalah sebesar 25,8%, dan rata-rata standar industri menurut Kashmir 2008 untuk return on equity adalah sebesar 40%, yang ternyata berada di bawah standar industri ya teman-teman. Hal ini menunjukkan perusahaan belum maksimal dalam menghasilkan laba dari setiap dana yang tertanam dalam total ekuitas. Artinya, Rp1 ekuitas turut berkontribusi menciptakan Rp25,8 laba bersih. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dilihat dari return equity berada dalam keadaan kurang baik ya. Gitu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, analisis dari gross profit margin-nya ya teman-teman. Kita lihat sudah ada datanya, dan untuk rumusnya untuk gross profit margin ini adalah laba kotor dibagi penjualan kemudian dikali 100% ya, maka akan muncul gross profit margin-nya. Nah, sekarang kita analisis dari tabel berikut ini ya. Jadi, margin laba kotor perusahaan tahun 2014 sampai 2015 itu mengalami fluktuasi gross profit margin ya,
yang diproses perusahaan pada tahun 2014 adalah sebesar 61,6%. Kemudian turun pada tahun 2015 sebesar 7,41% menjadi 54,5%. Untuk 2016 terjadi kenaikan sebesar 2,7% menjadi 57,2%. Kemudian 55,5% pada tahun 2017 dengan penurunan sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Dan kita lihat untuk tahun 2018 kembali terjadi penurunan ya sebesar 5,4%, yang berarti menjadi 50,1% dari tahun sebelumnya ya. Dengan rata-rata standar industri, menurut Kasmir untuk gross profit margin adalah 30% ya, dan rata-rata margin laba kotor perusahaan pada tahun 2014 sampai 2018 ini adalah 55,8%, yang berarti setiap Rp1 penjualan bersih memuat 0,558 rupiah harga pokok penjualan dan berkontribusi menciptakan 0,442 rupiah laba kotor. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dilihat dari GPM berada dalam keadaan cukup baik ya, karena berada sedikit di atas rata-rata industri ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu ada net profit margin. Nah, kita lihat untuk rumus net profit margin itu adalah laba bersih dibagi penjualan kemudian dikali 100%, maka akan muncul ya net profit marginnya. Kita lihat pada tabel berikut, kita analisis ya. Jadi analisis pada tabel berikut ini menggambarkan net profit margin PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk yang diperoleh pada tahun 2014 adalah sebesar 23,7%. Kemudian turun sedikit pada tahun 2016 sebesar 0,9% menjadi 22,8%. Tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 2,3% menjadi 25,1% dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk tahun 2017 turun hanya sebesar 0,1 saja ya, yang berarti menjadi 25,0%. Dan untuk 2018 turun sebesar 4,4% dari tahun sebelumnya, menjadi yang berarti menjadi 20,6% dengan rata-rata selama 5 tahun dari tahun 2014 sampai 2018 adalah sebesar 23,4%. Berdasarkan standar industri, net profit margin menurut Kasmir tahun 2008 adalah 20%, maka dapat disimpulkan bahwa NPM atau net profit margin perusahaan berada dalam keadaan baik ya. Kenapa? Karena berada di atas rata-rata industri. Artinya setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan Rp23,4 laba bersih. Begitulah materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Nah, kemudian kita akan memberikan kesimpulan serta saran dan akan disampaikan oleh Saudari Salsa. Untuk Saudari Salsa, saya persilakan. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, rasio likuiditas PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk melalui indikator current ratio, cash ratio, dan quick ratio berada pada kategori kinerja kurang baik apabila dibandingkan dengan industri yang lain karena di bawah rata-rata rasio likuiditas yang seharusnya.
Yang kedua, rasio solvabilitas PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk dengan melalui indikator debt ratio, debt to equity ratio, dan long term debt to equity ratio berada pada kategori cukup baik. Dan yang ketiga, rasio aktivitas PT Telekomunikasi Indonesia melalui indikator receivable turnover, inventory turnover, dan total asset turnover berada pada kategori kurang baik. Dan yang keempat, rasio profitabilitas untuk mengukur sebuah perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia dalam menghasilkan laba berada pada kategori kurang baik. Sarannya adalah yang pertama rasio likuiditas. Untuk meningkatkan rasionya, maka perusahaan harus menekan hutang lancar agar tidak terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dan berusaha untuk meningkatkan aktiva lancar perusahaan agar dapat menjalani kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan dengan baik. Yang kedua, untuk meningkatkan rasio solvabilitas, maka perusahaan harus berusaha untuk mengurangi hutang yang ada dan berusaha menambah modal agar dapat menjamin hutang yang dimiliki perusahaan. Untuk meningkatkan rasio aktivitas, maka perusahaan harus meningkatkan dalam memanfaatkan modal kerja, aset tetap, dan total aset secara maksimal. Keempat, untuk meningkatkan rasio profitabilitas, yaitu dengan cara perusahaan berusaha meningkatkan pendapatan laba secara maksimal dan mengurangi biaya pengeluaran agar laba yang diperoleh perusahaan lebih besar. Terima kasih kepada Saudari Salsa yang sudah menyampaikan kesimpulan dan sarannya. Dan begitulah materi yang dapat kami sampaikan tentang analisis laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Persero, dan kami dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.